untuk keberlanjutan IKN Nusantara. Saran pengusaha kepada Jokowi tentang IKN. Sudah sering saya sampaikan, tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu. Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Kepala Negara Joko Widodo telah menghasilkan peraturan pemerintah PP nomor 12 tahun 2023 mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. Dunia usaha menyangka kalau ketentuan ini merupakan bentuk pemberian insentif baik pajak ataupun non-pajak, baik itu wewenang pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Beberapa fasilitas yang macam-macam diantaranya untuk mengatur fasilitas pajak penghasilan 0% dari penghasilan peredaran bruto pada usaha tertentu UMKM, pengurangan PPh badan terhadap wajib pajak badan dalam negeri, pengurangan PPh badan atas pendirian, serta pengurangan pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Di dalamnya terdapat pula kemudahan perizinan berusaha yang mana pelaku usaha ketika akan memulai dan atau melakukan kegiatan usaha tidak dikenai persyaratan untuk melakukan konfirmasi status pajak serta tidak terdapat persyaratan tentang pembatasan atas kepemilikan modal asing, hingga pembebasan biaya masuk serta fasilitas PDRI dalam hal impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta los pada biaya masuk dan fasilitas PDRI impor barang modal untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan industri. Pemerintah juga berupaya untuk membuka pintu yang lebar bagi investasi di mana tidak ada pembatasan kepemilikan modal asing bagi dunia usaha. Seperti yang kita ketahui, selama ini investasi dari asing selalu lebih besar dibandingkan investasi domestik. Pada 2022, FDI mencapai 53% dari total investasi, sedangkan sisanya 47% berupa DDI. Ucap Arsyad Rashid, Ketua Umum Kadin Indonesia, Selasa 14 Maret 2023. Dalam peraturan itu, pemerintah pula mempermudah wira swasta yang menginginkan bahan dasar impor dalam industri-industri penting nasional, serta pula benda modal yang diperlukan oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Bersumber pada data yang ada, 70% dari impor Indonesia ialah bahan dasar industri. Alhasil, ini amat berarti buat melindungi stabilitas industri di IKN. Tapi Arsyad pula memberi beberapa catatan, misalnya dalam peraturan ini hanya mengatur tentang impor barang saja, namun belum muncul peraturan terkait fasilitas atau insentif yang telah diberikan kepada para aktivitas ekspor. Insentif pada ekspor akan mendorong pengusaha baik UMKM maupun usaha besar untuk meningkatkan daya saing produk-produk dan memotivasi UMKM untuk ekspor, ujarnya. Hingga detik ini, ekspor UMKM di Indonesia hanya berada pada persentase 20%, padahal kontribusi terhadap PDB jauh lebih besar dengan persentase 70%. Selain itu juga dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 97%. Insentif bagi ekspor dianggap sangat penting dalam rangka menarik perhatian untuk pemerintah untuk membuat aturan ini. Salah satu kepentingannya adalah untuk mengatur digitalisasi. Selain itu, pasal yang mengatur tentang digitalisasi juga perlu dimasukkan dalam PP ini. Secara umum, sebagai smart city, semua usaha dan industri baik UMKM dan juga usaha besar seharusnya didorong pada konsep digitalisasi. Namun, yang ada dalam pasal-pasal dalam peraturan ini hanya pada perusahaan jasa keuangan, ucap Arsyad.